Iya, oke, saya mulai merekam. Terus sambil menunggu, ini ya kita ada berapa orang ini? Saya dari tadi mengaktifkan kamera, tapi kalau saya aktifkan kamera, kayaknya sinyal ya. Ya. Sinyalnya mungkin, Bu. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan gambarnya, Bu. Iya, saya coba ya, saya aktifkan kamera lagi. Ya, mudah-mudahan ya langsung ngeblank. Ah, tuh kan, mati dia. Iya. Iya. Sabar ya. Ya. Kalau saya aktifkan kamera, Bapak Ibu yang hilang gambarnya. Kayaknya dia tidak sanggup untuk menerima Bapak Ibu semua. Sabar, sabar, sabar. Padahal bagus ini harus menyala kamera ini. Aturannya kan harus menyala kamera. Selesai. Ini dari mana nih? Bentar ya Bapak Ibu ya, sambil saya memperbaiki ini dulu. Oke, terus ya. Ini memang kenapa ya di sini ujungnya? Aduh, ini sangat mengganggu ini. Sabar ya Bapak Ibu ya, saya masih melihat. Bagaimana cara saya supaya ini bisa nyala? Masuk. Aduh. Media Zoom. Ada lagi ya. Bapak Ibu santai saja ya, mau sambil ngemil bisa siapkan cemilan. Ya, nanti Oke, siap. iya sambil kita berkegiatan, Bapak Ibu bisa sambil ngopi boleh. Ngopi. Ya, asal jangan tidur tuh, Bapak Ibu. Ya, ngopi boleh, sediakan pisang goreng, Bapak Ibu boleh. Saya sambil ini Bapak Ibu ya memperbaiki ini kameranya kenapa tidak mau menampilkan, bentar ya, tidak mau ya. Kalau saya klik aktifkan kamera saya, tiba-tiba layarnya gambar Bapak Ibu hitam semua ini. Ini kan amat sangat tidak nyaman. Jadi saya matikan kamera saya dulu, saya atur dulu. Ini. Oke. Nah, susahnya ini jaringan. Ini tidak mau lagi menyala kameranya. Padahal dari tadi tidak apa-apa ini. Bentar ya. Sama Bu, saya juga tidak bisa nyala kameranya. Iya, saya pusing. Kenapa ya? Dari tadi ini saya tadi tidak apa. Saya tadi pakai ini tidak terjadi apa-apa. Tapi ya pas semuanya masuk, blank. Jadi sabar.
Ini kelas berapa nih? Kelas 11 ke sana. Ada yang masuk? Admit. Ya. Bapak Ibu bagaimana ini? Boleh nggak saya tidak menyalakan kamera? Nanti kalau sinyalnya stabil, saya akan mencoba untuk ya tetap berusaha supaya gambarnya kelihatan. Iya, karena kalau saya mengaktifkan Bapak Ibu yang hilang. Bentar ya. Tadi ya. Aku siapkan dulu ya. Apakah semua CGP sudah masuk di room beserta PP-nya? Halo PP, apakah semua CGP-nya sudah berada dalam room? Siap, Bu. Ya, coba dicek sudah cukup atau belum? Sudah cukup ya? Pak Iskandar belum masuk. Ya, coba dikabari. Bentar, Bu. Cek dulu. Iskandar belum. Pengajar praktik harus hafal ya Ya, CGP-nya. Bu. Pak Iskandar yang belum. Saya hubungin Karena dulu. Bapak Ibu yang apa? Tunggu lagi Bapak Ibu yang terlambat join itu akan beda nilainya dengan Bapak Ibu yang masuk tepat waktu. Ini masih saya melor-melorkan karena ini saya ada kendala di kamera. Kita tunggu 1-2 menit lagi. Oke. Baik, ini sudah waktunya ya, sudah jam ini sudah saya mundurkan 10 menit. Saya coba menyalakan kamera lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak menghilang. Ya, saya menghilang ini. Tidak ada ya, saya matikan kamera. Maaf kalau mengalami. Tidak ada ya? Hilang semua. Hmm? Nggak kelihatan. Ya, kelihatan. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Iya. Kelihatan, Bu. Ya, Bu. Siap. Nggak usah lelah pakai background ini karena kalau pakai background dia kayaknya sinyalnya lemah. Bentar ya. Natural saja nih Bapak Ibu, tidak ada background gitu. Oke. Saya mulai ya Bapak Ibu ya karena sudah di rekam dari oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
atas berkahnya sehingga pada hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun secara virtual dalam kegiatan pertama kita tatap muka virtual di room ini ya dalam rangkaian dari program Guru Penggerak Angkatan 11. Iya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah tepat waktu dan mau menunggu sampai saat ini kita mulai, kita agak molor 10 menit. Dan saya sebelum memulai kegiatan ini, mungkin Bapak-Bapak yang di sini bisa memimpin doa dulu. Pak Takdir Hatim, boleh enggak? Ya, bertakdir. Silakan kita berdoa dulu Pak supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini itu dilancarkan gitu. Silakan Pak Takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, teman-teman dan Ibu fasilitator beserta pengajar praktik, terlebih dahulu kita memimpin doa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Ya. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Takdir ya sudah memimpin doa. Ya, saya akan izin untuk melakukan share screen ya, Bapak Ibu. Apakah sudah nampak di hadapan Bapak Ibu semuanya? Nampak Bu. Oke, baik. Saya izin untuk memulai ya Bapak Ibu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini, di mana Bapak Ibu semuanya merupakan calon guru penggerak dari program Guru Penggerak Angkatan 11. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk alur eksplorasi konsep modul 1.1. Tetapi kalau di antara modul-modul lainnya, tidak ada lagi kegiatan eksplorasi konsep secara virtual seperti ini. Dia biasanya kalau sudah di modul berikutnya, modul 2 dan modul 3, itu tidak ada tatap muka seperti ini lagi untuk alur eksplorasi konsep. Yang ada itu di elaborasi, di ruang kolaborasi, 1, 2, sama eksplorasi, bukan eksplorasi. Apa sih Bapak Ibu yang ketemu dengan ini? Loka karya. Elaborasi pemahaman. Ya, lupa ya Bapak Ibu ya. Ya, elaborasi pemahaman dengan instruktur. Jadi Vcode-nya itu ada 3 ya. Tapi khusus di modul 1 memang kita sengaja untuk ada forum diskusi dulu ya. Di sini kita akan membahas beberapa hal, yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Jadi waktunya adalah 2 JP, 1 JP itu 45 menit. Jadi selama 1 jam setengah, Bapak Ibu akan bersama dengan saya, Sofian Kartika, fasilitator kelas 1105 DJP Filtra. Baik Bapak Ibu, ini saya memperkenalkan diri dulu karena ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi saya ya saat ini bertugas menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Rate-Rate Kabupaten Kolaka Timur. Kesehariannya seperti itu. Namun ada beberapa amanah dari Kemendikbudristek di mana saya bersama 5 guru lainnya itu menjadi duta teknologi Kemendikbudristek. Artinya kami adalah pegawai Pusdatin yang ditempatkan di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membantu Bapak Ibu semuanya dalam peningkatan kompetensi yang berbasis IT. Sebelum saya menjadi fasilitator sejak tahun 2014, tapi karena saya banyak libur ya karena S2 waktu itu tahun 2014, maka saya banyak berkiprahnya mulai 2017. Ikut dalam ajang Gupres menjadi 10 guru terbaik se-Indonesia saat itu dan
mendapatkan reward dari pemerintah waktu itu untuk kuliah di Amsterdam, Belanda tahun 2019. Kemudian dulunya saya kan tugas di Kabupaten Kolaka, kemudian ikut menjadi seseorang yang senantiasa tidak bisa tinggal diam, semangat belajarnya tinggi waktu itu. Habis selesai S2, kemudian pulang dari kuliah di luar negeri juga itu lagi semangat-semangatnya, sehingga dianugerahi menjadi pegawai teladan Kabupaten Kolaka tahun 2019. Ya, masih aktif berkegiatan Bapak Ibu, belum ada program guru penggerak, tapi karena keinginan untuk mengabdi kepada daerah, banyak belajar untuk kembali membangun di daerah, maka saya banyak mengikuti ajang-ajang, diantaranya adalah pemilihan duta rumah belajar, ya, menjadi duta rumah belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020, kemudian dianugerahi oleh Gubernur sebagai guru berprestasi dan berdedikasi Provinsi Sultra tahun 2021, ikut program Google Master Trainer, sehingga menjadi berada pada Google Certified Trainer level 3 tahun 2021. Nah, program guru penggerak, ikut lagi saya dalam program guru penggerak, tapi saya tidak ikut jadi CGP, ya, karena saya mengirimkan CV dengan beberapa kegiatan, akhirnya diamanahkan untuk ikut di pengajar praktiknya, jangan di CGP-nya katanya gitu. Oke. Saya ikut di pengajar praktik, daftar, alhamdulillah langsung lulus tahun 2022 dan menjadi koordinator untuk Kabupaten Kolaka Timur. Nah, marak lagi nih ada maraknya akun-akun belajar ID, kami para duta kemudian diamanahkan untuk menjadi kokapten di daerah masing-masing. Saya sudah pindah di Kabupaten Kolaka Timur sejak tahun 2021. Nah, karena sudah menjadi pengajar praktik, itu menjadi bekal saya untuk kemudian mendaftar fasilitator guru penggerak. Daftar tahun 2023, alhamdulillah langsung lulus, ditempatkan di BGT Lampung, ya, jadi saya bertugas 6 bulan di Lampung. Kemudian alhamdulillah dengan segala kegiatan-kegiatan yang berbau kurikulum merdeka, kami lagi diamanahkan menjadi lulus menjadi narasumber bagi praktik baik IKM di PMN tahun 2023, serta beberapa fasilitas IT yang memang pekerjaan para duta untuk bersosialisasi, sehingga kami kembali diamanahkan menjadi fasilitator kelompok tahun 2023. Itu adalah rekam jejak saya sehingga saya berada di antara Bapak Ibu. Begitu. Bukan berarti kan saya hebat, tapi barangkali kayaknya semangat belajar saya lebih agak lebih lah, ya, sehingga ada beberapa amanah yang saya dapatkan dan insya Allah akan kami laksanakan sebaik-baiknya. Begitu. Itu Bapak Ibu perkenalan dari saya. Sebelum saya melanjutkan, saya mau Bapak Ibu juga berkenalan, ya. Ya. Bapak Ibu bisa berkenalan dengan cara Bapak Ibu, ada yang masuk. Aduh, sorry ya. Ya, Bapak Ibu bisa menyebutkan nama Bapak Ibu, kemudian tempat tugasnya, kemudian apa ini Bapak Ibu? Apa nih harus selain apa Bapak Ibu yang bisa disebutkan? Nama, tempat tugas, apa nih Bapak Ibu? Tempat tugasnya sekaligus jabatan, ya. Ya. Atau alamat. Kalau alamat kayaknya sama ya, Kolaka Utara semua. Iya, benar semua. Ya, Kolaka Utara semua. Beda-beda Ya, Bapak? beda-beda kecamatan. Oh, beda-beda kecamatan. Bolehlah, ya, siapa tahu ada yang sebenarnya tidak saling kenal ya dengan baik, cuman karena sama-sama Kolaka Utara ya. Ya, oke. Ada sebagian sudah kenal. Ya, perkenalkan nama, kemudian instansi Bapak Ibu, sama alamat Bapak Ibu, ya. Nah, kebetulan saya karena saya kepala sekolah penggerak, ya, di Kolaka Timur, saya tuh sudah dua kali kayaknya ke Kolaka Utara, hanya untuk melakukan kegiatan PSP di sekolah Widatul Ummah, SUT Widatul Ummah, gitu, kayaknya. Ya, 3 kali lah menginjak Kolaka Utara. Baik, kita akan mendengarkan Bapak Ibu berkenalan dulu, ya. Tak kenal maka tak sayang, ya Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari Andi Ika Kurnia Jihad. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Andi Ika Kurnia Jihad. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Alamat saya di Lasusua.
Dan jika misalnya ada di antara teman-teman yang ada di sini ingin berkunjung ke La Susua, ya rumah saya siap untuk menjadi persinggahannya kalau misalnya ada urusan di La Susua. Karena biasanya teman-teman yang ada di utara biasanya ke rumah, atau yang ada di sekitar Wawo dan sekitarnya biasanya singgah di rumah untuk mengurus, karena saya berada di pusat ibu kota kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bu Andi Ika. Ya, luar biasa ya, Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Hendra Nuryadi. Ya, Silakan. terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendra Nuryadi, bertugas di SMP 1 Atap 7 Kolaka Utara di Kecamatan Batu Putih. Alamat di La Susua. Oh, sama ya dengan Bu Andi Ika ini ya? Iya. Iya, La Susua. Oke, La Susua itu ibu kota ini ya? Ibu kota kabupaten. Kabupatennya ya, tengah-tengah. Ya. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya Ibu Mustika. Ya. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak. Alhamdulillah bisa bersama dengan Bapak Ibu yang hebat, terutama pada Ibu fasilitator luar biasa. Salut dengan Ibu memiliki semangat yang luar biasa, semangat yang cukup tinggi untuk memajukan pendidikan khususnya di Sulawesi Tenggara. Baik Ibu, nama saya Mustika. Saya alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi PP pada angkatan 11 dan mengajar di SMP Negeri 7 Kolaka Utara, dan saya tinggal di La Pasi-Pasi. Jadi kalau Ibu mau ke kabupaten, mestinya Ibu melewati desa saya, yaitu Desa La Pasi-Pasi. Tempatnya ini cukup terkenal Bu ya untuk Sulawesi Tenggara, penghasil salak. Jadi kalau Ibu Bapak Ibu biasanya melewati atau mau ke Kendari ataupun mau ke La Susua, silahkan mampir. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Berarti ada salak ini kalau di sini. Salaknya. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Mustika. Ya, selanjutnya Terima kasih Bu. Dir Haping. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, suatu anugerah yang besar bisa bertemu dengan teman-teman pada proses pendidikan ini. Sebenarnya ini Bu, saya sudah ketiga kalinya baru lulus. Oh, Masya Allah. Angkatan Ya. pertama Kolaka Utara saya sekarang. Kalau Rezeki tak akan kemana Pak? Biar lambat Ya. asal selamat. ya, saya senang sekali sampai ya, saya perkenalkan nama saya Takdir Haping. Saya bertugas sebagai guru kelas di SD Negeri 2 Tolala, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Tolala, tetangga dengan Pak Hendra. Ya, itu saja mungkin. Kalau teman-teman yang saya kenal, Pak Iskandar, Ibu Suryanti, Ibu Indah, itu sudah teman-teman dengan yang lain. Bu Rahma juga. Ya, mungkin itu cukup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Haping. Oke, terima kasih. Lanjut Ibu Fatmawati. Ini Bu Fatmawati yang lagi ada acara kah? Iya Bu, Yo, kapan acaranya? tanggal 24. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Ya, oke, nanti kita bicarakan. Silakan Bu Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya bertugas di SD Negeri 7 Kode OH. Saya bertempat tinggal juga di Anaini Tajriani, Kecamatan Kode OH. Terima kasih. Kode OH ya. Kode OH atau Kode OH? Kode OH. Kode OH. Ya, oke. Makasih Bu Fatma. Kita lanjutkan. Itu Suryanti Harum.
Ibu ini ya. Suryanti Harum, Bu. Iya, insyaallah. Harum terus ya Bu ya. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur akhirnya saya bisa berada di antara guru-guru hebat, apalagi bergabung dengan ibu fasilitator yang sebelumnya saya pernah bertemu langsung dengan beliau. Kalau tidak salah saya pernah ikut guru berprestasi pas berdampingan dengan beliau. Masih kalau saya ingat pernah ada media pembelajarannya menggunakan mouse. Kalau tidak salah itu waktu saya diajar. Sempat diajar waktu dari Masih gitu. ya. Makasih, saya sangat terinspirasi dari Ibu Sofia. Saya termasuk sama Pak Takdir, mulai dari angkatan 7 sampai angkatan ke-10, dan alhamdulillah hari ini saya bisa berkumpul di angkatan 11. Saya lolos menjadi calon guru penggerak. Dan saya pun tak pantang menyerah untuk mendaftar terus ikut calon guru penggerak. Ya, terima kasih. Nama saya Suryanti Harum. Saya bertugas di SMP Negeri 13 Kolaka Utara, tepatnya di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua. Dan saya pun tinggal di Kecamatan Lasusua. Saya bertetangga sama Pak Hendra. Kalau di sini saya lihat rata-rata kayaknya dikenal. Oke, makasih banyak Bu atas kesempatannya. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Makasih Ibu. Selanjutnya Ibu Mutawadiyah. Ya, silakan. Ibu murah senyum ya. Ada tawa di dalam namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjelang sore, Bapak Ibu guru hebat. Wah, senang sekali rasanya, sampai tidak asing di sini sudah bertemu sama saya. Lihat angkatan 11 ini rata-rata guru-guru hebat aktifnya Kolaka Utara. Alhamdulillah bisa sama-sama dengan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mutawadiyah Majid. Instansi tempat mengajar itu di SMP Negeri 5 Kolaka Utara. Kebetulan sekolah saya juga adalah salah satu sekolah penggerak, tepatnya di Kecamatan Batu Putih. Kalau alamat saya tinggal di Desa Majapahit, Kecamatan Papua Tengah. Kalau teman-teman guru mungkin kemarin lomba PGRI-nya di desa saya. Saya tinggal di Desa Majapahit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau boleh tahu Ibu sekolah penggerak angkatan berapa? Angkatan 1, Ibu. Oh, iya. Saya sekolah penggerak angkatan 2. Iya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Mutawadiyah. Lanjut, Pak Iskandar Muhajir. Kayaknya sudah menunggu ini, sudah siap. Siap Ibu, siap. Semangat sekali nih, semangat 100% ini hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat ini guru penggeraknya semua, Bu. Saya ulangi di takdir. Suara tepat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar Muhajir. Saya dari SDN 14 Lasusua. Tepatnya di jantung Kolaka Utara. Saya angkatan 8. Sekian Ibu. Oh, Masya Allah. Maksudnya ini angkatan 8 gimana, Mbak? Angkatan 8 CGP, Ibu. Lolosnya angkatan 8, Bu. Iya. Angkatan 8. Lama sekali saya menunggu, Bu. Angkatannya di angkatan 11. Sangat didamba-damba ya, tiba-tiba sudah. Iya. Lama sekali menunggu. Itu angkatan 8 mulai tahun berapa, Pak itu? Saya sudah 2023. 23 di Bonti. Iya. Hari 3 orang kayaknya yang lulus, tapi yang sisa saya sendiri yang maju ini. Iya. Semangat Pak ini ya. Ini apa? Ada Pak Takdir. Pak Takdir. Ambil Pak Takdir. Siap. Ketemu kita lagi di sini Pak Takdir.
Ya, sesuai janjinya dulu kelihatan Oke, kasih. sekian Ibu, makasih. Iya, sama-sama. Iya. Selanjutnya Ibu Indah Indrawati. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Indah Indrawati. Saya bertugas di SD Negeri 5 Batu Putih. Alamat saya di Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih. Terima kasih. Iya, makasih Bu, singkat Ya. padat dan jelas ya. Iya, selanjutnya Kak Arkam, mana nih Kak Arkam? Kak Arkam Alka berada di tempat. Ini pengajar praktik ya. Ini sama saya nih, Kapten akun belajar ya. Oke, kita lewati dulu. Sepertinya beliau tidak berada di tempat. Ibu Rahma. Lanjut, Ibu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang bisa berkumpul bersama teman-teman yang hebat, guru-guru Kolaka Utara. Perkenalkan, saya Rahma. Saya berasal dari SDN 5 Tolala. Masih satu kecamatan dengan Pak Takdir, tetapi sekolah saya ada di atas gunung. Tempat tugas saya di SD 5 Tolala. Alamat saya Desa Loka, Kecamatan Tolala. Jabatan saya di sekolah adalah sebagai guru kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Selanjutnya kita ke yang terakhir kayaknya nih ya, Ibu Wisnawati. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang akhirnya saya berada di antara guru-guru hebatnya Kolaka Utara. Beberapa orang sudah saya kenal dan juga seangkatan dengan saya. Perkenalkan, nama saya Wisnawati. Saya bertugas di SMP Negeri 17 Kolaka Utara, Kecamatan Rantiangin. Untuk alamat sendiri, saya tinggal di Kecamatan Wawu, bertetangga. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu. Wah, luar biasa ya, Bapak Ibu. Saya kira ini pada jauh-jauhan ya. Ternyata sudah ada yang sudah saling kenal ya. Ya. Baik, apakah ada yang saya lewati Bapak Ibu? Ada yang belum memperkenalkan diri? Ya, karena tadi ini saya random saja nih sebutnya ini. Sudah kayaknya aman Bu. Monitoring? Kecuali Pak Arkam Bu. Iya. Oke, kayaknya enggak apa-apa ya. Kelas A ini 10 orang ya. Ditambah pengajar praktiknya 2, jadi 12 sama saya 13. Oke, jadi memang di room itu hadir 13 orang. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan kegiatan kita. Oh iya, saya share screen dulu ya. Ya. Share screen mana ini? Ya. Apakah telah nampak Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah nampak. Kita dari sini tadi ya, kita akan melihat yang lain lagi. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu ke inti kegiatan kita, saya akan menyampaikan identitas modul, yakni paket modulnya ini masih yang pertama, paket modul 1, lagi panas-panasnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian modulnya ini berjudul Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara.
Ini sesi pembelajarannya adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual yang saat ini kita laksanakan. Jumlah jamnya 2 JP atau 2 kali 45 menit, fasilitator Sofian Kartika. Ya, ada beberapa kompetensi lulusan yang akan kita tuju, di mana Bapak Ibu sebagai guru penggerak ini diharapkan memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, para guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian umum modul ini adalah nanti Bapak Ibu secara umum akan diharapkan mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, Ibu CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Yang khususnya Bapak Ibu, capaian khususnya adalah Bapak Ibu diharapkan modul ini dapat membantu Bapak Ibu untuk memiliki pengetahuan dasar tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah, serta akan memberikan atau membangun sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Jadi ini tuh semua harus Bapak Ibu tahu ya. Jadi sama seperti ketika kita belajar atau kita mengajar, anak-anak harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita, mengapa kita berada dalam kelas ini. Ya, itu yang akan beberapa yang akan kita capai ya, sudah saya bacakan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ya, ini adalah alur belajar modul kita di modul 1.1 di mana Bapak Ibu ini sebenarnya ada beberapa alur ya yang disingkat menjadi merdeka ya. Merdeka itu apa saja Bapak Ibu? Alur belajar modul M itu berarti apa Bapak Ibu? Yang pertama M. Izin Bu, Ya. slide-nya enggak bergerak Bu. Oh begitu? Iya Bu. Yang terjadi, di saya bergerak ini. Stop share dulu ya. Iya. Ya, sudah Bu, sudah nampak. Oh, sudah nampak. Oh, berarti dia lambat loading. Izin saya oke dulu ya, mungkin sinyal ini yang kurang stabil. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, izin ya Bapak Ibu ya. Biar dia stabil, kemungkinan sinyalnya yang tidak baik. Oke, apakah sudah nampak? Sudah nampak Bu. Oke. Alur belajar M ini Bapak Ibu, alur yang pertama yang Bapak Ibu telah lalui. M ini apa Bapak Ibu? Singkatan dari apa? M. Yang pertama Bapak Ibu yang kita Mulai dari diri. Oh, Mulai dari diri. Ibu. Mulai dari diri. Diri. Mulai dari diri. Kemudian ada Diri. E yang saat ini. Eksplorasi. Eksplorasi konsep. Oke. R-nya apa? Kira-kira. Refleksi. No, belum refleksi, Pak. Ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi, betul sekali Ibu ya. Kemudian ruang kolaborasi ini nanti akan ada 2 ya, di mana Bapak Ibu ruang kolaborasi 1 Bapak Ibu akan berdiskusi tentang beberapa hal yang ada di tugas dalam tugas LMS itu. Kemudian ruang kolaborasi kedua Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Jadi itu R1 R2-nya ya. Kemudian ada D. Apa sih Bapak Ibu D ini? D singkatan dari diskusi. Harus dihafal nih. Ini demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual. Kemudian ada E1 lagi. Isinya itu elaborasi pemahaman. Iya, elaborasi pemahaman. Nanti kita akan ada kegiatan-kegiatan itu. Kemudian ada K, koneksi dan terakhir ada A, aksi nyata. Jadi ini tuh alur yang terus kita lewati
modul 1.1 seperti ini, 1.2 seperti ini, merdeka semua, ya. Ya, oke. Mulai dari diri Bapak Ibu telah melewati membuat sebuah refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah menulis. Kemudian pada alur eksplorasi konsep ini Bapak Ibu akan lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Kemudian Bapak Ibu akan menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, untuk alur R, itu yang saya bilang tadi, R yang pertama, Bapak Ibu, ruang kolaborasi pertama, adalah Bapak Ibu akan diskusi kelompok. Itu kelompokan itu. Menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan dan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Nah, setelah mendapatkan hasil diskusi, Bapak Ibu kemungkinan beberapa hari kemudian atau biasanya ya keesokan harinya akan presentasi hasil diskusi Bapak Ibu, itu R. Kemudian untuk demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu biasanya dikasih tugas bagi ya, disitulah Bapak Ibu akan biasanya mendapatkan nilai ya di demonstrasi. Mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD. Jadi ada beberapa yang akan Bapak Ibu kirim, kemudian kami mengisi berdasarkan rubrik yang telah disediakan. Kemudian untuk eksplorasi konsep, elaborasi pemahaman. Bapak Ibu di sini tugasnya cuman hadir di room bersama para instruktur, ya. Hadir di room bersama para instruktur itu Bapak Ibu cukup mengikuti ya kegiatan, kemudian setelah itu Bapak Ibu mendengarkan dan boleh bertanya ya dengan instruktur, itu elaborasi pemahaman. Kemudian K, koneksi antar materi. Nah, jadi semua Bapak Ibu mulai dari alur merdeka, eksplorasi konsep, apapun yang Bapak Ibu dapatkan pengetahuan di situ, nanti Bapak Ibu membuat kesimpulannya dan melakukan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang Bapak Ibu pelajari dari pemikiran KHD. Jadi nanti Bapak Ibu bikin sebuah refleksi atau kesimpulan ya di koneksi antar materi. Terakhir A itu aksi nyata. Tapi biasanya itu ya apa yang dilakukan, biasanya Bapak Ibu hanya mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan KHD di kelas Bapak Ibu, atau boleh kalau dia kepala sekolah, dia boleh di sekolahnya, begitu. Bapak Ibu, dari semua penjelasan saya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya persilakan dulu Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, barangkali agak bingung, atau saya menjelaskan terlalu cepat. Bisa ditanyakan, ya. Kalau Bapak Ibu paham, Bapak Ibu bisa kirim ada emoji jempol nggak sih Bapak Ibu di sini? Di HP atau di laptop Bapak Ibu, ya. Kalau sudah paham, ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, Pak Hendra Nuryadi paham. Siapa lagi yang paham? Boleh kirim jempolnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah tahu tidak penggunaan ini? Oke, Bu Suryanti Mustika, Bu Andi Ika, kemudian yang lain-lainnya ya. Oke, saya harap semuanya paham. Bapak Ibu, kita belajarnya ini ya, apa ya? Please kita santai saja. Sebentar saya nyalakan ini. Kita santai saja, Bapak Ibu, jangan tegang karena kegiatan ini akan berlangsung selama 6 bulan. Ya. Kita tuh akan berhadapan seperti seperti jadi mahasiswa kembali, ya. Kita akan ada tahap belajarnya juga diatur. Namanya sebuah program ya Bapak Ibu ya, semuanya sudah teratur. Ya, ada tahap belajar mandirinya, ada mengerjakan tugasnya, ada sesi ketemu virtual seperti ini. Nanti Bapak Ibu ada tambahan di pendampingan individu bersama pengajar praktik, serta lokakarya bertemu dengan semua para CGP dan pengajar praktik ya. Ini tuh akan kita lakukan selama 6 bulan. Jadi sebenarnya sebelum Bapak Ibu maju ke kegiatan pertama dalam program guru penggerak, Bapak Ibu sudah membuat fakta integritas. Sudah ya? Ya. Apa sih maksudnya fakta integritas itu Bapak Ibu? Maksudnya minta izin atau apa ini? Kesanggupan?
kalau fakta integritas itu minta izin ke tapi sebenarnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendaftar program guru penggerak, Bapak Ibu harus minta izin juga. Dengan siapa? Utamanya dengan keluarga Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu sudah mendaftar di sini, di program guru penggerak ini, kita akan banyak mengambil jadwal-jadwal istirahat Bapak Ibu, jadwal-jadwal bersama keluarga, ya sedikit saja. Nanti Bapak Ibu harus pintar mengatur waktunya, ya. Harus benar-benar kita niatkan belajar di program guru penggerak ini. Sudah lama kita inginkan berada di sini, sudah lama kita untuk berada di tahap ini tuh tidak mudah. Jadi ribuan orang mendaftar sampai kemudian terjaring ratusan, ya. Kemudian Bapak Ibu terambil di beberapa orang yang sudah mendaftar. Ya, kita ada musiknya ini. Musik lama ini. Ya, oke. Aduh, saya tidak konsen ini gara-gara. Gimana yang bunyi itu ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi mohon disediakan waktunya, sediakan tenaganya. Nanti Bapak Ibu harus siapkan juga beberapa vitamin. Karena 6 bulan ini Bapak Ibu akan menjadi seseorang yang super sibuk. Setiap hari begitu berharga Bapak Ibu. Setiap hari pasti akan saya komen-komen. Bapak Ibu, minta maaf ya, tugasnya tolong dikirim. Nah, satu lagi untuk tugas. Bapak Ibu jangan terlalu tegang. Saya orangnya enggak suka menyelipkan. Nanti kalau kayak tugas Bapak Ibu ya, saya semalam itu pikirnya saya gini. Bapak Ibu ini kan cuma merekam suara, ya kemudian dikirim. Ya, itu paling mudah, itu jalur termudah. Ternyata Bapak Ibu ada yang eksplor sekali ya. Ya, sampai bikin videonya, sampai merekam diri pakai baju dinas lagi. Ya luar biasa, saya kasih jempol itu. Ya, saya kasih semangatnya ya. Ya itu sangat keren Bapak Ibu ya. Ya, saya pikirnya Bapak Ibu cuma rekam suara, ambil HP, inilah membaca di kertas gitu langsung dikirim ya, dibagikan. Oke. Jadi itu tidak lama juga karena hanya durasi 1 sampai 2 menit. Ternyata Bapak Ibu ada yang semangatnya luar biasa. Bikin video sampai ada yang sampai 3 menit Bapak Ibu. Ada yang 2 menit lebih, itu sangat saya hargai. Terima kasih. Hanya ada yang kurang, Bapak Ibu tiba-tiba menjelaskan, tidak memperkenalkan diri, ya. Perkenalkan nama saya. Itu tidak ada di depan, Bapak Ibu. Oh, ini siapa ini? Tidak ada nama, gitu kan? Saya, Bu, saya. Nanti Bapak Ibu harus jelas, ya. Saya juga, Bu. Nah, kalau perlu kita tambah. Saking semangatnya. Dari BGP Sutra mungkin ditambahkan Bapak Ibu, nanti juga bisa ditambahkan ikon-ikon program guru penggerak ya itu pelan-pelan seperti itu. Baik, Bapak Ibu tidak ada yang mau bertanya, jadi saya yang ribut ini Bapak Ibu ya. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Untuk tugas-tugasnya saya itu Bapak Ibu lebih meringankan. Yang penting Bapak Ibu tidak plagiat ya. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk menulis seperti koran ya, yang penting intinya apa. Kemudian untuk ini kan kayak alur ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, sama koneksi antar materi dan aksi nyata, itu tugasnya akan berulang-ulang ya, akan berulang-ulang tiap alur. Nanti Bapak Ibu kalau umpama lagi tidak mood bikin tugas ya, Bapak Ibu bisa menyalin tugas yang kemarin, misalnya kan eksplorasi konsep ya, atau tugas koneksi antar materi. Itu kan mirip-mirip terus itu. Bapak Ibu bisa menggunakan satu template yang ciri khas Bapak Ibu, nanti diganti saja isinya. Misalnya koneksi antar materi modul 1.1. Nanti tugas koneksi antar materi modul 1.2 ganti aja judulnya modul 1.2, dengan isinya juga harus diganti ya gitu. Maksud saya template tugasnya itu saja. Tidak perlu harus berganti-ganti terus sehingga menyita waktu Bapak Ibu. Karena yang saya nilai itu Bapak Ibu keterbacaannya, kemenarikannya sama intinya apa. Begitu. Jangan sampai bikin presentasi, bikin tugas sampai harus terlalu ini. Tapi tidak dilarang ya Bapak Ibu ya, yang mau berkreasi silahkan. Cuman saya berpikirnya saya mau memudahkan Bapak Ibu ya. Misalnya tugas koneksi antar materi modul 1.1 kan gitu. 1.1 itu Bapak Ibu kerjakan saja tugasnya, nanti di modul berikutnya eksplorasi konsep atau koneksi antar materi sama filenya. Buat salinan, kemudian ganti judulnya. Tadinya kan modul 1.1 menjadi 1.2, tapi isinya juga harus diganti ya. Jadi tampilannya sama tapi isinya berbeda.
begitu. Saya memudahkan saja ya, biar tidak Bu belum bikin Bu, belum ini, yang penting Bapak Ibu konsep dulu di kertas, nanti sisa diganti, isinya diganti. Saya sarankan Bapak Ibu harus lihai, gunakan Canva saja ya Bapak Ibu ya. Pakai akun belajar, pakai Canva itu lebih cepat. Satu catatan saya Bapak Ibu, jangan plagiasi karena kami akan memeriksa pakai alat tes. Ya, atau kalau kami dapat itu Bapak Ibu kasihan sudah dibuat ternyata bukan milik kita sendiri ya. Boleh mencari referensi, boleh bertanya kepada yang terdahulu boleh ya, tapi tidak boleh mengambil tugas orang lain begitu ya. Ya, karena kita tuh mau menjadi penggerak ya, yang menjadi penggerak nanti bisa tergerak dan menggerakkan gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu, karena tidak ada yang bertanya, akhirnya saya yang bicara sendiri nih Bapak ya. Mohon Ibu, Assalamualaikum. Ya. Mohon mungkin saya mau memberikan sedikit masukan, mungkin saya bisa diberikan sedikit kelonggaran Ibu, soalnya tempat tugas saya itu di daerah terpencil dan kalau saya itu harus naik gunung, kemudian jika suatu saat nanti saya terlambat untuk mengumpulkan tugas atau saya lambat masuk di room itu mohon dimaklumi karena saya mengantisipasi itu jauh-jauh hari Ibu. Soalnya di daerah saya itu sinyalnya tidak kualitas jaringannya itu tidak stabil karena berada di daerah gunung. Mungkin Pak Takdir sudah tahu, tapi saya menekankan sekali lagi mungkin ada kebijaksanaan tersendiri untuk saya karena dari daftar-daftar yang ada di dalam CGP Kolaka Utara ini, yang angkatan 11 ini justru saya yang paling jauh dan yang paling terpencil lokasi mengajarnya. Jadi mungkin itu sedikit masukan dari saya untuk Ibu pertimbangkan. Terima kasih Bu. Oke, ini PP-nya siapa? Pak Arkam. Oh, Pak Arkam ya. Oke, kayaknya Ibu yang dimaksud oleh Pak Arkam ini sangat terpencil. Iya Ibu. Nanti kalau yang seperti itu saya biasanya memberikan kebijaksanaan. Ibu boleh kalau untuk yang ruang kolaborasi eksplorasi konsep, Ibu itu minta maaf Ibu harus tetap hadir ya, dan Ibu nanti saya akan kasih kebijaksanaan ya untuk Ibu, mungkin barangkali mulainya hanya maksimal 15 menit ya, maksimal 15 menit dari waktu misalnya kita harus Zoom jam 2, berarti sekitar jam 2.15 begitu, karena Ibu ini kita kan direkam ya, nanti kalau Ibu terlambat sangat jauh nanti juga jadi nilai kehadiran Bapak Ibu itu hadir, terlambat, dan tidak hadir gitu, 3 pilihannya ya, hadir, terlambat, sama tidak hadir. Kalau lebih dari 15 menit itu terhitung terlambat Ibu ya, dan Ibu kalau berada di sinyal yang kurang baik, Ibu bisa meng-off-kan kamera, tapi harus tetap aktif dalam berdiskusi ya, misalnya diskusinya, ya enggak mesti harus pakai laptop juga, misalnya kalau kayak diskusi yang belum presentasi, Ibu bisa join pakai HP begitu ya. Bisa join pakai HP, misalnya kayak di Rukol 1 ya, tidak ada presentasi, Rukol 1 biasanya ada presentasi, ada teman yang sekelompok yang bisa membantu mengerjakan, Ibu bisa memberikan masukan secara suara saja kan ya. Nanti pada saat sesi ruang kooperasi presentasi nanti bisa saling atur dengan kelompoknya ya. Pokoknya Bapak Ibu nanti disampaikan saja ke saya kendala-kendalanya, nanti kita cari jalannya, yang penting Bapak Ibu bisa mengikuti, kemudian saya juga tidak terganggu secara sistem, karena nanti kalau saya menilai Bapak Ibu hadir sementara Bapak Ibu ini terlambat ya, saya juga punya alasan begitu ya. Gitu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya izin melanjutkan, ini udah ada agak lama ini. Baik. Nah, saya lanjutkan, Bapak Ibu izin melanjutkan. Bapak Ibu jangan terlalu tegang. Bapak Ibu ada kopi, teh di samping Bapak Ibu, silakan diminum dulu. Biar tidak terlalu tegang ya, Bapak Ibu, asal jangan tidur ya. Baik, agenda kita pada hari ini Bapak Ibu selama 1,5 jam, Bapak Ibu pembukaannya sudah. Nanti Bapak Ibu kita akan melakukan refleksi kritis CGP ya, di mana Bapak Ibu akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Kemudian refleksi dan umpan balik 10 menit, serta penutupnya 5 menit. Baik Bapak Ibu, ini kayaknya kita agak besar ya. Saya mohon maaf, ini saya hilangkan dulu untuk ice breaking ya, karena kita lama di perkenalan tadi ya.
Ya nantilah besoklah besok kayaknya besok ya, Rukol ya, Jumat ya, besoklah kita ini ice breaking. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu akan diharapkan mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di dalam alur mulai dari diri itu dan eksplorasi konsep yang kemarin, Bapak Ibu harus bisa menjabarkannya hari ini, ya. Oke, ini saya lewati aja dulu. Nah, ini sesinya adalah tadi sudah pembukaan, kemudian untuk diskusi dan tanya jawab, Bapak Ibu akan saling berdialog, mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHDT yang saling bertanya, mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Nanti saya tugasnya adalah saya tidak akan menjelaskan, karena kalau yang menjelaskan itu adalah instruktur. Saya cuma memfasilitasi dan memandu kegiatan Bapak Ibu, ya. Kemudian nanti terakhir baru saya akan memberikan umpan balik penguatan dan sedikit refleksi. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Kita sebelum melanjutkan, ya ini ada beberapa usulan kesepakatan kelas Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu saya berharap apakah Bapak Ibu setuju atau tidak, kita tetap fokus ya. Tetap fokus meskipun ini jam-jam siang Bapak Ibu, ada yang sedang ngantuk ya, boleh Bapak Ibu sediakan teh, kopi, cemilan ya, apapun itu yang membuat Bapak Ibu bisa fokus ya. Kemudian Bapak Ibu sebisanya menyalakan kamera, ketika ada gangguan Bapak Ibu bisa bertanya ya. Oke. Terus ini ikon apa Bapak Ibu? Ini ikonnya apa? Ada mic tapi di garis merah. Ya, Bapak Ibu mematikan mic dulu ya, mematikan mic dan berbicara ketika dipersilahkan. Kemudian Bapak Ibu raise hand, angkat tangan ketika ada yang mau bertanya atau menjawab. Kemudian sampaikan sesuatu yang ingin disampaikan di kolom chat atau menjawab pertanyaan di kolom chat. Kemudian catat hal-hal penting dan Bapak Ibu kita berusaha untuk tepat waktu mulai dari kehadiran sampai Bapak Ibu kita selesai kegiatan. Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu kita akan mulai refleksi kritis dari Bapak Ibu CGP. Ini ada mind map mind map dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, di mana Bapak Ibu intinya Bapak Ibu peta konsepnya adalah modul 1.1 itu Bapak Ibu sudah belajar tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ya, iya. Saya mau bertanya dulu nih Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang bisa menjawab arah panah untuk yang panah bagian mana nih duluan Bapak Ibu, kiri atau kanan? Ini kiri atau kanan Bapak Ibu? Enggak kelihatan Bu slide-nya. Kenapa selalu begitu? Sebentar ya. Bisa diperbesar. Oh, saya sebenarnya memperbesar Bapak Ibu. Saya slideshow. Dari tadi tidak ya? Kalau begini? Oh, stop dulu. Saya stop share tadi. Sebentar ya, saya ulangi. Iya, saya izin off cam dulu ya Bapak Ibu ya, biar sinyalnya agak stabil. Ya, apakah ini sudah terlihat? Sudah besar kelihatan? Belum? Masih kurang besar, Bu. Kenapa ya? Ini kan saya sudah slideshow ini. Saya slideshow ini loh Bapak Ibu. And so, apa saya perbesar yang manual saja? Padahal saya slideshow loh Bapak Ibu. Apa dikasih gini aja? Dari tadi saya slideshow, saya perbesar. Kayak gini nih. Apa tidak slideshow Bapak Ibu tidak besar tulisannya? Tidak Ibu, cuma setengah layar di laptop ini Bu. Maaf Ibu, izin bagaimana kalau filenya ini Ibu share melalui grup, kemudian nanti kami yang lihat melalui HP Bu.
Agak janganlah nanti filenya ini terakhir di share ini ya. Ini sebenarnya coba. Ini apa yang sedang terbagi di Bapak Ibu? Halamannya ini. Interpretasi pemikiran Kiai Hajar Dewantara, Cipta Rasa, saya sebenarnya sudah melakukan sudah kelihatan sebenarnya Ibu, cuma di layar ini masih kecil kelihatannya, tidak full screen. Di pengaturannya masing-masing. Ya, sudah apa? Baik. Ya. Kalau saya sudah besar sih ini. Harus. Saya sudah selesai. Diubah tampilannya di databannya. Cuma manual, Bapak Ibu. Iya, biasanya itu full layar laptop, Bu. Kalau seperti ini, Bu, biasanya full layar laptop. Iya, saya sudah selesai tadi. Ya. Sudah Bu, cuman apalagi ubah tata letaknya di masing-masing peserta. Kita jadikan sidebar supaya hanya kelihatan peserta tidak kelihatan. Iya, pesertanya tidak kelihatan seperti itu, Bu. Coba gantikan berbagi. Bagaimana maksudnya? Bukan Bu, bukan sama Ibu Fasil, tapi untuk teman-teman diubah tata letaknya. Ya, coba kalau bisa share bagaimana caranya, Pak Hen? Bagaimana caranya untuk kumpulan seperti ini? Ubah tata letak, kemudian kita klik titik 3 di bawah, kemudian ubah tata letak, kemudian pilih sorotan supaya yang terlihat hanya di slide yang ditampilkan oleh Ibu Fasil. Iya, betul sekali itu, Pak. Ya, saya juga bingung ini. Saya sudah memperbesar Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu saja ya. Oke. Di sini Bapak Ibu untuk peta konsep modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan KHD, Bapak Ibu tujuannya Bapak Ibu memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Kemudian Bapak Ibu akan diharapkan menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, mulai saya bertanya, Bapak Ibu pertama kali mempelajari tentang filosofi KHD, apa yang Bapak Ibu pelajari? Tentang apa? Apakah tentang ada di dalam peta konsep ini? Yang mana Bapak Ibu? Apakah potret pendidikan dulu atau kerangka pemikiran KHD atau asas pendidikan KHD? Yang mana yang Bapak Ibu pelajari? Pendidikan dulu, Bu. Potret pendidikan dulu ya? Iya. Potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian apa Bapak Ibu pelajari lagi tentang pemikiran KHD. Ada dasar-dasar pendidikan, ya. Kemudian ada metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Nah, kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 2, yaitu apa? Pendidikan dan pengajaran. Benar. Pengajaran. Ya, itu diingat-ingat lagi Bapak Ibu ya. Ini mind map-nya saja. Kemudian Bapak Ibu harus pahami ya bahwa filosofis KHD itu ada beberapa hal yang diperkenalkan. Ada namanya budi pekerti, ya. Ada juga namanya interpretasi pemikiran KHD. Kalau budi pekerti itu dia tentang cipta, apalagi Bapak Ibu? Cipta, rasa, karsa, dan karya. Oke. Nah, ada yang agak ini ya, yang familiar, yang sering kita dengar. Apalagi kalau sudah biasa di PMM, ya. Namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, kodrat alam ya dan kodrat zaman ini terbagi menjadi 2 ya. Ada sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada serta isi dan irama. Itu masing-masing Bapak Ibu sebenarnya sudah membaca ini, gitu ya. Dasar pendidikan yang menuntun, Bapak Ibu juga sudah mulai mengenal. Ini pemikiran KHD ya. KHD ini mengibaratkan peran pendidik ini sebagai seorang apa Bapak Ibu? Sebagai seorang petani. Oke, petaninya apa? Apa yang dilakukan seorang petani? Menanam benih jagung.
Alhamdulillah Jangan Bu. mengharap tanaman lain yang tumbuh kalau jagung yang ditanam. Oke, pendidik adalah yang kedua, pendidik adalah pamong. Baik, Bapak Pamong Ibu. ya, setiap pamong. Terima kasih. Ini mind map-nya saja ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, saya akan sediakan, mudah-mudahan semuanya bisa masuk ya di Jamboard. Bapak Ibu, ini bisa dipoto atau saya masukkan dulu pertanyaannya. Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan ini di link Jamboard. Saya ambilkan dulu link Jamboardnya ya. Link Jamboardnya ada di sebentar ya. Ya Bapak Ibu, ini pertanyaannya nanti Bapak Ibu akan menjawab itu, pertanyaan itu. Saya copy dulu. Nah. Mudah-mudahan bisa ini. Jamboard. Oke. Saya akan ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu, siapa yang pernah pakai Jamboard? Ya, pertanyaannya adalah, ya Bapak Ibu, saya akan berikan pertanyaan. Nanti, ya setiap pertanyaan hanya dijawab satu lembar satu ya. Kemudian nanti akan ada pertanyaan kedua di lembaran kedua. Nanti Bapak Ibu akan menjawab di situ. Kemudian jangan disatukan jawabannya di lembaran yang ada, ya jangan disatukan di lembaran satu, tiap slide, tiap lembar itu. Oke, tunggu ya, saya perbesar dulu ini, kayaknya nggak terlalu kelihatan. Bentar ya. Oke, bentar ya, sabar ya. Saya besarkan dulu. Ya, sambil Bapak Ibu lihat-lihat pertanyaannya, pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantiknya ini. Ya. Nanti Bapak Ibu sisa mengambil satu sticky note. Jadi nggak usah terlalu panjang kali lebar ya menjawabnya, biar dia cukup di sticky note-nya. Bentar ya. Ini lagi pertanyaan keempat. Mudah-mudahan bisa masuk ini semuanya. Ya, saya hentikan berbagi dulu. Bapak Ibu bisa melihat ini. Saya share dulu ya. Bagikan anyone, kemudian editor, dia copy link, dan kemudian saya copy. Oke, coba Bapak Ibu ini di mana ini? Oke. Ya, ini ada link Jamboard Bapak Ibu. Nanti coba dibuka link Jamboardnya Bapak Ibu. Saya sambil share screen ya. Saya share screen dulu. Tesnya saya ambil yang mana ya? Ya, kan ya. Ini lagi Jamboard. Ya. Iya, Bapak Ibu, apakah bisa masuk di Jamboard ini? Siap. Oke. Nanti Ibu kalau mau mengisi, ya, kalau ya jangan di itu ya tempat tulisnya. Nanti Bapak Ibu kalau mau mengisi, Bapak Ibu bisa lihat tidak ini? Ini pakai sticky note ya. Kalau mau menjawab, boleh pakai sticky note kayak gini. Ya, Bapak Ibu bisa juga memakai text box kayak ini, gitu. Ya, text box. Nah, baru diisi gitu ya. Nah, jangan diganggu untuk pertanyaannya, ya. Nah, Bapak Ibu boleh pakai text box kalau mau penjelasannya panjang, tapi kalau penjelasan pendek boleh pakai sticky note kayak gini nih. Di menu samping kiri sticky note ya. Nah, jawabnya di situ. Oke. Nah, gitu. Itu nanti akan kelihatan semua siapa orangnya. Tapi minta maaf dicatat dulu namanya di atas. Namanya siapa? Misalnya saya kayak gini. Misalnya Indah misalnya ya. Nah, jawabannya apa gitu ya. Nah, gitu. Atau Indah wah, mana tuh tadi ya? Misalnya Indah ini edit ya. Indah titik 2. Nah, jawabannya apa? Jangan di enter. Biasanya enter dia langsung terkirim.
Indah, menuntun adalah bla 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 gitu ya. Nah, baru save, kemudian nanti akan diatur seperti ini. Ya, bisa pakai juga ini kalau mau jawabannya agak panjang, kalau sticky note itu dia agak pendek, ya jangan di enter. Indah langsung disambung kata-katanya, jangan di enter. Kalau mau agak panjang boleh pakai text box, text box seperti ini, ya ini bisa panjang ini jawabannya, ya. Kalau mau pendek saja boleh ini. Pokoknya merdeka saja Bapak Ibu. Itu pertanyaan pertama. Nanti Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan kedua di sebelah kanan, next frame. Ya, Bapak Ibu, jawabannya di sini, ya. Pertanyaan kedua jawabannya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya, ya lebih ini lagi. Nggak, saya perbesar-besar sedikit, ya, biar kelihatan. Oke, pertanyaan 1. Ini saya perbesar lagi. Ya. Oke, pertanyaan kedua ada di sini ya. Ya, nanti teks frame-nya next di panah kanan, jangan diisi semua di situ. Pertanyaan ketiga ini. Ya, sampai dulu. Oke, gini ya. Pertanyaan keempat. Ya, ini. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu dijawab. Ada 4 pertanyaan untuk refleksi pertanyaan pemantik. Oke, silahkan Bapak Ibu. Saya tunggu ya. Oke, nanti diturunkan ya. Oke, ini pertanyaan 1 mana ini? Wah, kenapa di saya Bapak Ibu menghilang semua ini? Hilang semua ya Bu. Ada yang menghapus ya? Jangan menghapus. Ya, jangan menghapus. Sorry. Ada yang menghapus ya? Siapa yang telah melakukan penghapusan menjawab ya? Ya, tapi saya bisa urut nanti. Ya, coba. Kalau mau jawabannya agak panjang, boleh pakai text box. Kalau mau agak pendek, Bapak Ibu bisa pakai ini. Apa namanya? Yang sticky note. Kenapa jawaban tidak kelihatan ya? Menuntun. Oke, pertanyaan pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, bagi Bapak Ibu ya? Ya, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya daerah saya? Nah, kemudian, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dan terakhir, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, nanti Bapak Ibu bisa jawab itu. Kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya adalah
motivasi dan potensi yang dalam diri untuk didik dapat diri peserta didik. Oke, dirapikan saja Bapak Ibu, boleh diwarnai juga tulisannya. Atau boleh menggunakan sticky note, tapi biasanya sticky note-nya agak terbatas. Oke, saya pantau dulu Bapak Ibu. Peserta didik. Turun ya. Wah, Ibu Rahmat. Ini masuk di mana? Ya, saya rapikan ya. Kalau dia berwarna-warni itu bagus sih sebenarnya. Nah, ini Bu Fatma. Pak Hendra. Agak dilebarkan ya. Nah, Pak Hendra dikasih titik 2 Pak. Ya, biar kelihatan. Terus. Ya, tunggu dulu, belum selesai. Oh iya. Ini terlalu besar tulisannya, saya agak kecilkan sedikit, ini terlalu banyak mengambil tempat. Oke, Bu Srianti Harum. Oke, sudah. Oke, ini Ibu Andi Ika ya, nanti saya bantu. Sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 orang lagi. Bagaimana kata menonton? Ya, halaman 2 sudah ada, bagus. Bagus sih kalau dia pakai sticky note ya, cantik ini ya, warna-warninya. Bagaimana kata menonton saya makna dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang saya lakukan? Tidak asing lagi. Hilang yang digetik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 2 lagi untuk halaman 1. Halaman 2 baru berapa ini? Ya. Baru 5. Halaman 3-nya. Ya. Ini 2, halaman 4-nya belum ada. Sosial budaya saya memaknai saya memaknai Baiknya Ibu Rahma di mute. Ya, tidak apa-apa, dia tidak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi. Mana orangnya? 2 lagi. Ya. Baik Bapak Ibu, sambil saya menunggu ya. Sambil saya menunggu, kalau bisa 9 menit lagi saya tunggu, karena kita akan diskusi
itu agak molor tadi 10 menit, maka waktunya juga saya tambah 10 menit. Tunggu 8 menit lagi Bapak Ibu ya. Lihat slide berikutnya. Oke, sudah bagus. Ya, Burhama agak saya turunkan ke bawah ya. Ya, ini siapa ini Dondika. Ini saya agak Burhama kayaknya pendek. Bagus nih Burhama kalau pakai sticky note, dia agak pendek jawabannya. Ini juga, ini juga. Apa sih? Oke. Satu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya 10. PM 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 orang lagi kurang. PM 3 Bapak Ibu, kalau kita tidak membaca mulai dari diri itu kita tidak akan bisa menjawab untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, ya. Atau kata menuntun. Oke, sambil saya baca ya Bapak Ibu. Burhama, makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya adalah memberikan perlindungan dan dukungan penuh terhadap motivasi potensi yang ada pada diri peserta didik sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensinya. Karena membimbing dan mengarahkan anak menuju pengembangan diri yang lebih baik. Indah berarti menuntun berarti membimbing anak agar mereka bisa menghasilkan kemampuan dirinya. Kata takdir untuk kecil. Takdir menuntun adalah mengarahkan sampai tujuan yang direncanakan. Menuntun artinya mendampingi dan membimbing dalam sepenuh hati sesuai dengan kehendak anak. Oke, menuntun dalam proses pendidikan yang sebagai satu kegiatan yang akan mengarahkan sebagai kodrat anak. Dari adik menuntun merupakan mendidik anak dalam penuh kesadaran. Kata takdir nanti untuk pertanyaan 1 makna kata menuntun ini kata takdir ya yang saya minta Bapak Takdir nanti untuk menjelaskan ya. Nanti untuk pertanyaan ke slide berikutnya Bapak Ibu bisa melihat slide Bapak Ibu yang lain ya, dan Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan ya untuk pertanyaan kedua. Ini kita ada yang masuk, kita perkecil supaya dia muat di sini. Ya. Kalau di sini Bu, di sini iya bagus. Terus saya tenang saja. Iya, Pak Iskandar. Oke. Nah. Oke, 4 menit lagi Bapak Ibu. Ini izin saya kecilkan sedikit ya Bapak Ibu ya, karena kalau terlalu besar nanti 10 orang komennya nggak masuk semua. Ya, saya bisa baca. Ya, 5 di sini.
Jadi sini yang kayak ini. Tahan kan jadi. Tiga menit lagi Bapak Ibu. Bagus sih kalau pakai sticky note itu warna-warni Bapak Ibu. Kalau jawabannya nggak pendek-pendek, bagusnya pakai sticky note. Nggak bagus kayak sih melihatnya. Dia warna-warni kayak slide 1 ini, cantik nih. Warna jawaban Bapak Ibu yang pendek-pendek bisa digantikan sticky note sih sebenarnya. Ya. Tapi kayak sticky note agak terbatas jawabannya kalau agak panjang. Oke, Pak Iskandar sudah masuk tulisannya. Ini slide 3. Slide 4 masih sedikit ya. Kita tunggu Bapak Ibu. Oke. Wow, ini. Pak Arkam kayaknya tadi belum foto ini. Dia sudah keluar. Oke. Bapak Ibu ada yang join pakai HP? Nggak ada ya? Nanti biasa terbatas kalau join pakai HP kalau ada yang mau diisi seperti ini. Wih, Pak Takdir menguasai medan. Bisa ditarik ke samping Pak. Iya, bagus. Ini udah lincah ya Pak ya, mengatur-ngatur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, satu orang lagi untuk slide 3. Slide 1 oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, fix. Slide 2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Slide ketiganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu orang lagi ya. Slide ketiga. Slide terakhir. Bapak Ibu semangat. Bapak Ibu yang sudah mengerjakan slide, coba dulu ya. Boleh minum-minum teh dulu Bapak Ibu. Ya biar lebih santai. Jangan mengkerut dulu keningnya ya. Belum. Ini belum sampai kepada intinya. Ya. Masih ya santai. Izin Pak Hendra, mic-nya di mute. Di mute Pak mic-nya. Bapak Ibu yang masih ada sisa-sisa lebaran, silakan sambil dinikmati, tidak apa-apa Bapak Ibu, biar tidak terlalu tegang ini. Siapa tahu ada salak di situ. Boleh Bu. Salak virtual. Oke, Bapak Ibu sudah lewat ya. Oke, saya hentikan dulu Bapak Ibu, nanti yang lain sambil mengisi, kita bantu untuk memperbaiki ya. Bapak Ibu masih bisa melihat slide-nya. Ya, saya akan melanjutkan untuk berikutnya ya. Baik, Bapak Ibu,
Saya izin untuk melanjutkan. Nih, saya sampai kehilangan slide saya, nggak tahu di mana. Ini 10 second ya. Apakah sudah nampak saya melakukan share screen? Baik, Bapak Ibu, saya izin melanjutkan untuk beberapa pertanyaan pemantik yang sudah saya berikan di link Jamboard. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu sudah menjawab. Saya minta untuk menjawab di Jamboard beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Nah, itu pertanyaan pemantik. Bapak Ibu sudah menjawab, sudah 10 orang yang menjawab. Kemudian tadi saya agak tertarik dengan jawabannya Pak siapa tadi ya, Pak Hendra ya, Pak Takdir, siapa itu tadi yang saya sebut. Kemudian nanti bisa dijelaskan ya apa dari jawaban Bapak itu, karena dia terkesan agak pendek, tapi saya kira penjelasannya itu akan lebih jelas gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk slide kedua, bagaimana kata menuntun, Bapak Ibu bisa saling melihat jawaban-jawaban dari para CGP. Kemudian Bapak Ibu yang merasa agak bingung dengan jawaban temannya, Bapak Ibu bisa bertanya dan akan dijawab oleh CGP yang punya jawaban, seperti itu. Begitu juga dengan pertanyaan ketiga dan keempat. Ya, Bapak Ibu kita masuk di sesi dialog, diskusi, dan tanya jawab. Di sini Bapak Ibu akan saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain ya. Saya hanya memandu Bapak Ibu. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mau melihat jawaban-jawaban dari Bapak Ibu yang ada di Jamboard. Yang ada di Jamboard ini apa ya? Oke, kita lihat yang ada di Jamboard, Bapak Ibu. Nah, di sini ya, Pak Takdir tadi yang saya tanya ya, kesempatan pertama. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bertanya atau Bapak Ibu menjawab, saya itu mencatat ya, siapa-siapa yang sudah memberikan jawaban-jawaban ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan saya rugikan ya, sama ketika kita mengajar, bedalah siswa yang sering menjawab dan bertanya dengan siswa yang hanya menyimak, begitu ya. Oke, saya akan mulai dari ya, diskusi modul 1.1. Oke. Baik, Bapak Ibu, siapa yang ya, pertanyaan pertama ya, Pak Takdir. Saya bertanya, ya, Pak Takdir sini Jamboardnya. Apa kata menuntun? Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan pendidikan anak bagi saya, maksudnya bagi Pak Takdir ya. Pak Takdir menjawab. Dari beberapa pertanyaan saya tertarik ke Pak Takdir karena ini kayaknya butuh penjelasan ya. Menuntun adalah mengarahkan anak sampai pada tujuan yang direncanakan. Bisa dijelaskan Pak Takdir tujuan yang direncanakan ini yang seperti apa, Pak? Iya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan terkait kata menuntun dan mengarahkan anak. Artinya ketika kita menjelaskan sebuah materi, kita dampingi anak itu sehingga dia memahami. Memahami itulah arti daripada kata tujuan yang direncanakan. Bisa ya? Menuntun adalah mengarahkan anak sampai pada tujuan yang direncanakan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lebih lanjut dari jawaban Pak Takdir? Menuntun tadi apa kata kuncinya Pak? Tadi mengarahkan anak sampai pada tujuan yang direncanakan. Tujuan ini maksud yang
menuntun. Kalau sama kalau misalnya kita menjelaskan materi pelajaran dulu, kita dampingi anak-anak untuk kan sehingga dia memahami daripada materi itu, artinya dia sudah sampai pada tujuan yang direncanakan. Oke, mengarahkan supaya bisa memahami ya. Saya Bu izin bertanya kepada Pak Takdir. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini Bapak mengatakan bahwa menuntun adalah mengarahkan anak pada tujuan yang direncanakan. Apakah Bapak terlebih dahulu mengenal potensi anak? Karena sebaiknya sebelum kita menuntun itu potensi atau yang ada pada diri anak itu harus dikenali terlebih dahulu sebelum mengarah ke sana. Karena sebenarnya menuntun itu paling awal yang harus dilakukan adalah mengenal potensi apa yang dimiliki potensi apa yang dimiliki oleh anak untuk dikembangkan. Kemudian itulah yang menjadi tujuan dari suatu kata tuntunan tersebut. Itu bagi saya. Terima kasih. Oke, gimana Pak Takdir? Ya. Apakah Bapak sudah memahami sebelum Bapak menuntun? Ini Pak Takdir ini. Ya. Dia menambahkan, Bu. Iya, kita dengar dulu jawabannya Pak Takdir ini. Gimana Pak? Agak ribut yang Pak Takdir. Agak ribut. Boleh Pak Hendra ditambahkan? Ya, yang saya mau terima kasih atas kesempatannya Bu. Yang saya mau tanyakan di sini adalah tujuan yang direncanakan ini apakah tujuan yang ingin dicapai oleh seorang pendidiknya atau tujuan yang ingin dicapai oleh murid? Karena ketika kita menuntun kita harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kita sebagai guru hanya memfasilitasi tujuan yang ingin dicapai oleh murid-murid kita. Ibarat sebuah kertas, siswa adalah kertas putih dan bukanlah kita guru yang menulis pada kertas itu, tapi adalah siswa itu sendiri. Terima kasih Bu. Oke. Iya, kata tujuan juga Pak Takdir, ya kata Pak Hendra, dia mengkonfirmasi tujuan yang dimaksud ini apakah tujuan seorang pendidik atau tujuan belajar siswa itu, gitu. Tujuan pendidik atau tujuan siswa ini, tujuannya kemana ini? Tujuan apa ini Pak? Ya, terima kasih atas informasinya dari Ma. Terkait kalau tujuan itu yang saya maksud di sini tujuan yang direncanakan oleh guru itu banyak. Saya kurang mendengar Pak, kayaknya terlalu jauh dari ininya ya. Tujuan yang saya maksud di sini kalau dari tulisan saya itu tujuan yang direncanakan oleh guru. Seperti itu. Betul. Jadi menuntun, mengarahkan anak sampai pada tujuan direncanakan. Berarti tujuan yang telah dibuat oleh guru supaya tercapai ya, begitu Pak ya. Tujuan yang sudah direncanakan oleh guru. Ya, bukan tujuannya si siswa, tapi tujuan yang dari pendidik, begitu. Gitu katanya Pak Hendra. Saya menangkapnya seperti itu. Ini agak bising, ya. Gimana Pak Hendra? Bapak Ibu, di sini kita tidak saling menyalahkan, kita juga tidak mencari kekurangan, tapi kita sama-sama belajar. Ya. Oke, ketika ada yang kurang dipahami, Bapak Ibu bisa bertanya, Bapak Ibu bisa saling melengkapi. Ya. Ya, oke. Gitu. Pak Takdir, Pak Hendra. Ya. Saya kira cukup ya Bapak ya Ibu ya. Ya, itu cuma mau ditanyakan. Ya, selanjutnya kita beralih ke slide 2. Slide 2 Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu bisa melihat di sini, adakah yang mau bertanya
jawaban dari teman-temannya Bapak Ibu. Satu pertanyaan saja di slide 2, satu pertanyaan di slide 1, dan satu pertanyaan di slide 1. Slide 2, slide 3, slide 4, satu pertanyaan saja masing-masing ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang sudah bertanya pada slide 1 tidak diberikan kesempatan lagi untuk slide berikutnya. Ya kan kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain. Oke, slide 2 ini ada beberapa jawaban Bapak Ibu semuanya. Boleh Bapak Ibu lihat. Kayaknya saya butuh diperbesar ini ya. Nah, nih, besar Bapak Ibu ya. Nih. Oke. Apa Bapak Ibu sudah membaca? Satu orang dong Bapak Ibu bertanya di sini. Ini sudah molor nih Bapak Ibu waktunya. Slide 2 saja. Ya, satu orang bertanya Bapak Ibu. Ya. Mungkin saya saja, Bu. Oh Sampingnya iya, sunyi Ibu. Iya, kayaknya pada Iya. sibuk membaca ya. Silakan aja Ibu. Iya, betul-betul. Saya tertarik dengan pendapat Pak Iskandar Muhajir di sini. Dia menuntun artinya itu mengembangkan kearifan lokal sesuai dengan perkembangan zaman seperti adat istiadat, kesenian, kerajinan tangan dan lain-lain. Mungkin bisa Pak Iskandar menjelaskan yang dikembangkan di sini maksudnya apa? Apakah siswanya atau kearifan lokal budayanya? Terima kasih. Oke, mengembangkan kearifan Iya, lokal. makasih. Terima kasih banyak Ibu Mutawadia Majid. Sebelum saya menjawab, apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Iya, baik terdengar dengan jelas. Iya, makasih banyak. Yang dikembangkan di sini yaitu ya tentu saja peserta didiknya Ibu. Di mana peserta didik itu dapat mengenal adat istiadat daerahnya tersebut, kemudian kesenian di daerah tersebut, kemudian kerajinan tangannya, seperti bidang kesenian seperti tari-tarian di sini kita kembangkan, kita perkenalkan kepada siswa-siswa kita. Kemudian dengan kerajinan tangan, tentu di sini banyak sekali kerajinan tangan yang bisa dikembangkan agar siswa-siswa itu tidak melupakan kearifan lokal di daerahnya itu, bukan cuma semata-mata bermain gadget, bermain HP. Jadi kita memperkenalkan, setelah itu tentu saja akan dikembangkan oleh peserta didik itu. Seperti itu Ibu, mungkin ada tambahan sedikit. Oke, dari pertanyaan bagaimana Bagaimana Ibu, apakah penjelasan saya bisa diterima atau bagaimana? Ya, kita arahkan dulu pertanyaannya. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya daerah saya? Jadi jawabannya Pak Iskandar, ini kalau dihubungkan dengan kata menuntun dengan konteks sosial budaya di daerahnya, berarti menuntun kata Pak Iskandar, artinya mengembangkan kearifan lokal. Iya, sesuai dengan perkembangan zaman seperti adat istiadat, kesenian dan kerajinan. Artinya menuntun ini di bagian kearifan lokalnya. Kalau dihubungkan dengan keadaan sosial di daerahnya ya, Pak Iskandar ya, begitu. Iya. Artinya kearifan lokal di daerah anak tersebut kita kembangkan Bu, kita perkenalkan kepada siswa seperti itu. Iya. Oke, rata-rata kayaknya lebih ke kearifan lokal ya, namanya sosial budaya di daerah pasti mengarahnya ke kearifan lokal ya. Dan jawaban ini tidak akan sama ketika kita berbeda tempat tinggal ya, misalnya di Kabupaten Kolaka Timur atau Kendari atau di Bupati beda juga ya. Tapi ini jawaban secara umum, kearifan lokalnya akan dikembangkan ya, karena tidak semuanya kearifan lokal itu bisa dikembangkan sesuai dengan adat istiadat di tempat tersebut kan.
Begitu. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, saya hentikan berbagi. Ini mohon maaf sekali ini tidak bisa sampai membahas lebih dalam Bapak Ibu, tapi saya senang Bapak Ibu sudah menjawab dengan baik apa yang saya pertanyakan di setiap lembar refleksi pemantik ini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, slide 3 udah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Bapak Ibu. Sudah cukup semuanya untuk eksplorasi konsep, Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya senang sekali Bapak Ibu bisa mengeluarkan pendapatnya, kemudian saling bertanya ketika kurang dapat dipahami, dan saya bersyukur Bapak Ibu semuanya sudah mulai memahami apa yang dimaksud dengan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gitu ya, namanya saja kita mempelajari hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Kita mencari-cari sih sebenarnya apa sih benang merah antara pemikiran kita, keadaan yang kita hadapi sama pemikiran dari KHD ini. Begitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk berbagi lagi. Ini aduh kita molor sekali Bapak Ibu ya. Saya kayaknya enggak istirahat ini, langsung lanjut lagi. Ya, di kelas berikutnya, kelas B. Ya. Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu sudah saling mengkonfirmasi ya jawaban-jawabannya. Saya sudah memandu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapat-pendapatnya, pemikiran yang luar biasa. Bapak Ibu dengan waktu yang singkat ya, dengan isi materi yang padat, Bapak Ibu dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan, tapi saya tidak saya merasa Bapak Ibu tidak akan bisa, ya, tentu tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu ketika Bapak Ibu tidak membaca apa, Bapak Ibu? Tidak membaca apa, Bapak Ibu? Tidak membaca alur mulai dari diri, eksplorasi konsep. Bapak Ibu tidak menonton video, kan? Tidak akan bisa kita menjawab, ya, Bapak Ibu. Nah, itu yang disebut dengan namanya alur belajar, ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih, keren sekali Bapak Ibu jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mau minta Bapak Ibu merefleksikan hasil dari belajar kita pada hari ini. Kira-kira ya apa yang Bapak Ibu bisa petik ya dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Satu orang Bapak Ibu. Ya, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini Bapak Ibu? Refleksi itu bisa apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang belum berjalan dengan baik, serta apa harapan Bapak Ibu. Itu refleksi. Ya, satu orang saja Bapak Ibu. Assalamualaikum. Oh iya, Ibu Rahma silahkan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan refleksi terhadap materi pembelajaran kita hari ini, yaitu yang dapat saya ambil intisarinya yaitu mengenai pemikiran tentang pendidikan dan pengajaran adalah memanusiakan manusia yang berkarakter dan mempertimbangkan sesuai dengan tuntutan zamannya, seyogyanya relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini adalah Ki Hajar Dewantara hadir sebagai garda terdepan dalam membentuk manusia yang tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan mengaitkan semboyan pendidikan yang ia cetus dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Walaupun sebenarnya pada saat itu Pancasila belum hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Akan tetapi Ki Hajar Dewantara telah memberikan gambaran tentang pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah manusia yang adil dan beradab. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menerapkan pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui prosesnya. Terima kasih Ibu. Nah, yang luar biasa ya, ini bukan refleksi, ini kesimpulan. Ya, lengkap sekali ya. Oke, padahal saya mintanya gini, Bapak Ibu, apa yang sudah berjalan baik dengan baik dari kegiatan kita pada hari ini, ya, apa yang belum berjalan dengan baik, serta apa keinginan ya, harapan Bapak Ibu supaya pertemuan kita berikut nanti lebih menjawab kebutuhan Bapak Ibu, ya. Ya. Oke, itu bisa menjadi bahan refleksi berikutnya lagi Bapak Ibu. Kita akan ketemu lagi kayaknya besok ya untuk sesi recall pertama Bapak Ibu. Santai saja, yang terlalu tegang Bapak Ibu. Belajar ini adalah proses yang Bapak Ibu tidak sendirian. Kita semua ini berada pada program yang sama ya. Sama dengan semua
para CGP yang berada di seluruh Indonesia pada angkatan 11 ini. Jadi Bapak Ibu semangat, jaga semangatnya, boleh lelah tapi jangan menyerah Bapak Ibu. Insya Allah kita semuanya ini bisa melewatinya secara bersama-sama. Bapak Ibu masuknya di sini angkatan 11 secara bersama-sama. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa lulus secara bersama-sama ya. Amin, 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 Yes, amin. Bapak Ibu ya, saya hentikan berbagi. Ayo Bapak Ibu silakan aktifkan kameranya dulu. Kita akan foto bersama untuk mengakhiri kegiatan kita. Ya, siapa yang belum aktif kameranya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih, baru 7, 3 orang mana? Silakan aktifkan kamera Bapak Ibu, saya mau melakukan dokumentasi. Kemana? Iya, ini siapa nih 4 orang ini yang belum mengaktifkan kamera? Ini ada Ibu Wisna. Wah, ini tidak bisa ditunggu ini. Aktif semua kalau di sini. Iya, mungkin sinyal ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke, kita saja Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu senyum yang manis. Kita pakai gaya apa maunya Bapak Ibu? Gaya pertama kita ini. Literasi. Gaya literasi boleh lah ya, karena kita baru pertama kali berliterasi. Atau ini gaya nih, gaya apa nih Bapak Ibu? Ini gaya sok ganteng ya Bapak Ibu. Literasi ya, literasi. Bapak Ibu begini nanti saya foto ya. Oke, Bapak Ibu senyum yang manis. 1, 2, 3. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kan cuma 1 slide, maka 1 aja fotonya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah ikut dalam kegiatan kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan waktu. Memangnya Bapak Ibu ya, kalau ditulis waktunya itu sangat panjang, 1,5 jam, 2 jam lebih. Tapi kalau kita sudah berada dalam room, kayaknya cepat sekali. Ini sudah hampir jam 4 Bapak Ibu. Saya sudah harus melanjutkan di kelas berikutnya ini sampai 5:30 Bapak Ibu. Ya, semangat Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, sehat-sehat selalu. Kita akan ketemu besok. Siapa tahu ada di sini yang pro untuk bikinkan kita background Bapak Ibu. Backgroundnya itu yang ala-ala seakan-akan itu ciri khas lah. Setiap kita room ya, kelas ini punya itu, punya background tersendiri. Jadi tidak berlama seperti ini. Background kelas pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang kodenya kayak Kolaka Utara kalau bisa menampilkan ikon-ikon Kolaka Utara gitu. Ya, siapa tahu ada yang kreatif ya, saya persilakan. Demikian Bapak Ibu, sampai ketemu besok. Saya hentikan dulu ini Bapak Ibu rekamannya. Iya.